Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah metode non-parametrik akan mempresentasikan penelitian kami mengenai uji chi-square K sampel bebas, yaitu dengan judul Perbedaan Selera Mahasiswa Angkatan 2020 Fakultas Sains Teknologi atau FST Unair dalam memilih tempat wisata berdasarkan program studi mereka. Yang terdiri dari anggota kelompok 1, yang pertama adalah teman saya Vigo Surya Ardianto, dan kedua Muhammad Akil Zaidan Kamil, dan saya sendiri Muhammad David Hermawan. Next. Uji chi-square K sampel bebas merupakan uji hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dan pengaruh antara lebih dari dua buah kelompok sampel yang dikelompokkan menurut kategori atau klasifikasi tertentu. Next. Syarat penggunaan uji chi-square K sampel bebas. Dalam penggunaan uji chi-square K sampel, syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Data yang digunakan bersifat kategori atau minimal, sehingga misalkan ada perbedaan nilai tidak menunjukkan adanya peringkat di dalam sampel tersebut. Yang kedua, sampel yang digunakan haruslah independen, artinya kondisi pada satu kategori tidak mempengaruhi kondisi pada kategori lain. Jadi tidak ada hubungan yang saling mempengaruhi antara sampel atau kondisi tersebut. Sebisa mungkin gunakan jumlah sampel yang cukup besar untuk menghasilkan statistik uji yang valid. Next. Statistik uji chi-square K sampel bebas dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma F0 dikurangi FE dikuadratkan kemudian dibagi FE-nya, yaitu X kuadrat sebagai chi-square, F0 sebagai frekuensi yang diamati, dan FE adalah frekuensi yang diharapkan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vigo Surya Ardianto. Baik, terima kasih David. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan penelitian kami. Kami menggunakan judul yaitu Perbedaan Selera Mahasiswa Angkatan 2020 FST Unair dalam memilih tempat wisata berdasarkan program studi di FST Unair. Variabelnya kami menggunakan program studi di FST Unair dan tempat wisatanya. Tujuan dari penelitian ini antara lain agar peneliti mengetahui tempat wisata yang seperti apa yang lebih diminati oleh mahasiswa angkatan 2020 FST Unair. Next. Untuk pertanyaan penelitian, pertanyaannya mengenai apakah terdapat perbedaan selera mahasiswa angkatan 2020 FST Unair dalam memilih tempat wisata berdasarkan program studi FST Unair. Untuk hipotesisnya, untuk H0 sendiri, kami menentukan bahwa tidak terdapat perbedaan selera mahasiswa angkatan 2020 FST Unair dalam memilih tempat wisata berdasarkan program studi di FST Unair. Kemudian untuk A1-nya, kami berpendapat paling sedikit ada satu perbedaan selera mahasiswa angkatan 2020 FST Unair dalam memilih tempat wisata berdasarkan program studi di FST Unair. Kemudian untuk kriteria pengujiannya, kami menggunakan H0 gagal ditolak apabila chi-square hitung kami itu kurang dari sama dengan chi-square tabel atau sigma lebih dari 0,05. H0 ditolak apabila chi-square hitung lebih dari chi-square tabel atau sigma kurang dari 0,05. Untuk tabel pengamatan dan ekspektasinya kurang lebih seperti yang terdapat di layar. Jadi misal di tabel pengamatan terdapat anak-anak dari prodi statistika yang menyukai gunung terdapat 2 orang, dan statistika yang menyukai bahari sebanyak 4 orang, kemudian menyukai wisata kuliner sebanyak 4 orang juga, dan seterusnya hingga biologi yang menyukai wisata kuliner sebanyak 3 orang. Tabel ekspektasinya didapat dengan mengalihkan antara total dari kolom dikalikan dengan total baris, kemudian dibagi dengan keseluruhan semua responden. Jadi semisal di statistika yang menyukai gunung, kami menggunakannya, jadi totalnya adalah 10 untuk di kolom dan 13 untuk total di baris. Kami kalikan
dan dibagi dengan total keseluruhan yaitu 67 sehingga didapat nilai 1,940 sekian. Next. Kemudian untuk penghitungan chi-square, setelah menghitung tabel pengamatan dan tabel ekspektasi tadi, kami menggunakan perhitungan chi-square yaitu x kuadrat sigma F0 kurangi FE dikuadratkan kemudian bagi FE hingga dari tabel kiri atas hingga kanan bawah, sehingga didapatkan nilai chi-square senilai 37,46 sekian. Berdasarkan hasil analisis di atas, diperoleh nilai chi-square sekian, sedangkan dari nilai chi-square tabel dengan DF sama dengan 0,05 dan 28 diperoleh nilainya sebesar 41,3371 dan tingkat signifikansi sebesar 0,109. Sebelum kita ke kesimpulan, ada baiknya kita melihat dari perhitungan melalui SPSS yang akan dijelaskan oleh kawan-kawan kita. Baik, terima kasih Vigo. Untuk selanjutnya, mari kita lihat untuk proses menggunakan SPSS. Untuk langkah pertama, yaitu menginputkan data ke dalam SPSS. Kita inputkan dengan cara melambangkan seperti ini. Untuk di variable view kita atur seperti ini, jadi untuk statistika 1,0, matematika 2,0, kimia 3,0, dan seterusnya sampai dengan biologi 8,0. Setelah itu kita juga atur di minat wisatanya untuk gunung 1,0, bahari 2,0, taman 3,0, tempat bersejarah 4,0, dan wisata kuliner 5,0. Setelah kita mengatur untuk penelambangan, lalu kita pergi ke data, kita masukkan frekuensi, kita klik seperti ini, lalu frekuensi kita masukkan, dan klik OK. Nah, kita tutup dulu untuk outputnya. Setelah itu kita ke Analyze, Statistik, Cross Steps. Kita ke statistik, centang untuk bagian chi-square, lalu continue, setelah itu ke cell, centang untuk dua bagian atas, lalu continue, setelah itu masukkan prodi ke dalam row, dan minat wisata ke dalam kolom. Setelah itu tekan OK. Akan keluar output SPSS seperti ini, dan inilah output yang dihasilkan dari data yang kita dapatkan kemarin. Untuk value-nya kita dapat di sini 37,469 sesuai dengan perhitungan manual di PowerPoint tadi. Dan untuk banyak 0,109. Selanjutnya kesimpulan. Karena nilai chi-square hitung 37,4690 lebih kecil dibandingkan dengan chi-square tabel yaitu 41,3371 atau tingkat signifikansi 0,109 lebih besar daripada alfa yaitu 0,05, maka hipotesis 0 gagal untuk ditolak. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbedaan selera mahasiswa angkatan 2020 FST UNER dalam memilih tempat wisata berdasarkan program studi di FST UNER diterima. Selanjutnya, David. Baik, terima kasih Vigo dan Zidan atas pemaparannya tadi. Bisa sudah dari presentasi dari kelompok kami, bila ada saran dan masukan, kelompok kami akan selalu terbuka. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, kelompok kami izin untuk memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.